Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja lil qulubi min amali yagibu angka syuhudihi wa yahtakiru indaka wujudihi. Apa sih materinya sekarang? Gini Pak, la amala, tidak ada amal perbuatan, arja lil qulubi, yang mana lil qabuli, yang mana amal itu tidak akan diterima, min amali yagibu, dari amal itu yang bisa disembunyikan. Nah ini jadi amal itu bisa diterima oleh Allah kalau misalkan kita mengamalkan pekerjaan itu tidak ingin dipublikasikan, gitu berarti bahasa apa. Tetapi punten, ada amal yang tidak dipublikasikan tetapi tidak diterima juga. Karena apa? Prosedur di sini mengatakan angka syuhudihi wa yahtakiru indaka wujudihi. Apakah ini jangan dianggap sepele loh Pak. Kalau di kita mah kan bahasa gini, amal itu fi ardil humuli. Ardil humuli itu artinya tawadhu, jadi merasa rendah hati. Nah itu baru, dan amal itu tidak diungkit-ungkit. Nah itu baru kan cenah, kayaknya amal itu diterima. Enggak Pak, enggak seperti itu. Amal yang diceritakan Ibnu Athaillah diterima itu adalah amal yang tidak dipublikasikan, tetapi amal itu merasa digerakkan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah itu amalan gitu, lu bakal diterima. Bener gini ya. Saya ini beberapa kali Pak, Bapak sholat, terus Bapak mengatakan, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa ditakdirkan sholat. Karena apa? Berarti kita sholat itu gara-gara apa? Digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Nah, mengaitkan hal inilah yang paling sulit. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalkan Bapak punya prinsip, oh ya hari itu mah sedangkan hari itu mah enak berenang. Mau amal itu diterima, mau amal itu dipublikasikan, atau amal itu tidak dipublikasikan, atau dalam arti kata lain diprivasi, ya, itu tetap sama saja. Dan copetnya privasi. Copet dipublikasi. Copet sama Allah Cina. Orang Cina tengah Jawa nyopet itu dipublikasikan, saya mau privasi. Nggak bisa Pak. Nah ini makanya Pak, kalau belajar ilmu fikih saja syariat ya. Nah ini kelemahannya. Karena syariat itu kelemahannya itu apa? Bidohir, bidohir itu non Pak? Dohiriyah. Nih, gini Pak. Jadi kesalahan di kita itu biasanya kalau ngobrol, ini saya kasih contoh ya sama bapak-bapak, maaf Pak. Gini Pak. Kalau urusan gaib itu jangan pakai hukum syariat, itu nggak nyambung, ya. Hukum dohir itu jangan pakai hukum syariat. Jadi contoh gini, dari dulu itu nggak ada Pak. Polisi itu semua menggunakan hukum syariat, makanya di Quran itu muhkamat, munakahat, jinayat, dan 4. Dukun, nyantet itu nggak akan diproses Pak. Bapak disantet, bapaknya ke polisi, itu nggak akan diterima laporan. Karena nggak ada bukti. Nah, yang menghukuminya sah, ilmu apa Pak? Syariat bukan. Ya, seperti gini. Ada orang mengatakan gini, tuh cenah, di itu ayah narkan, di itu ayah kuburan, di itu pokoknya mah kuburan itu kuburan waris. Kuburan aja namanya wali. Saya ingin tanya, yang bisa membuktikan itu siapa Pak? Hah? Lamun Bapak ngobrolkan disebut par, ini bukti otentik. Karena nanti ketika Bapak meninggal 20 tahun kemudian itu pasti bakal jadi sanad. Saya dulu pernah ngaji di sini, siapa saksinya? Ini wa ashabihi, sahabat-sahabat saya pernah. Itulah katipu pun kita tuh Pak. Cenanya dia alus ya batu ya. Marah gini 200 tahun loh. 200 tahun Pak. Namun misalkan dicek orang disebut Pak, itu ada alatnya.
Nah ini mah pahatan lagi karena 2010. Relatif banyak. Gak bisa Pak. Saya itu udah beberapa kali. Tapi kalau Bapak ingin tahu masalah itu pasti bentrok. Makanya dari dulu saya tidak pernah mengatakan, oh iya energi anu nyamber ke saya itu mungkin pasti iya Pak, pasti nanya, pasti bisa. Nah inilah Pak kelemahan di kita. Wa ya'uduna birijalikum minal jin. Surat Al-Jin, lihat deh. Ya'udu, orang-orang itu akan selalu meminta birijalin kepada satu anak laki-laki. Birijalinku minal jin, yaitu dari sebagian. Pada waktu nanti di akhir zaman orang-orang itu akan mendengarkan beberapa perkataan dari bangsa jin. So, padahal kesurupan deh. Misalnya, padahal di tanggaran saya ngomong ya, pokoknya saya yang bakaka, saya tuh di itu seribuan tahun, imam saya didinya, eta didinya. Orang kalau SDM rendah percaya kan? Ya uduna birijalikum minal jin. Sebaik-baiknya bangsa jin tukang nipu, panggoblok aja lemah, pambager bangsa jin. Oh, kang teh sieun, arek naon sieun Pak? Ya uduna birijalikum minal jin. Mereka sambat cenah. Pokoknya cenah orang imah kosong ya yang mencit entok dicarica dari bagus. Bener. Bukan sambat yang entok dicarica. Kira-kira benar percaya? Hah? Percaya? Anak hayang. Pak, bisnis saya bohong tuh, saksinya tuh si Iyang. Saya kemarin ke Pak Penansius yang punya Baja Indah, kan dia punya gudang di Kelari. Katanya kata penghuni gudang ini, Ustadz ini nggak boleh dijual, saya sebenarnya butuh uang. Kenapa? Ini kata yang di sini, ini harus pakai apa Pak? Pakai telur, pakai iya. Wah, yang mana gue didinya? Kalau labur kan? Apa katanya? Enggak, kalau gitu dia akan selalu datang ke rumah. Pokoknya jangan dijual karena saya penghuni dulu di sini. Gitu lagi Pak. Ayo mana kibado ini dia zaman cahadoro ada mana kibado berbalan. Dan itu akan selalu seperti itu Pak. Bapak lihat tuh channel-channel YouTube, TikTok kan algoritmanya gitu ya. Kalau Bapak ngelik uji nyali pasti berudul, tapi dia uji nyali nah itu algoritma. Kalau dulu mah Meta nggak seperti itu, sebelum diambil sama si Mark, Facebook itu nggak ada algoritma, YouTube itu nggak ada algoritma. Ketika sudah diambil baru tuh bikin dia algoritma. Makanya Pak ketika Bapak klik uji nyali ya udah Pak semua terus, nah itu algoritma namanya, gitu kan? Apa mana? Nah itu disebut aja velocity teh gitu. Jadi kecepatan teh ketika pencarian dulu di Google kan gitu lila, velocity nya gitu. Uji nyali bread, nah itu kecepatannya itu. Nah itu sama Pak, sama. Jadi jangan sampai gampang lah kita naikkan. Makanya lah muncul bahasa kemarin Pak jenazah coba berapa tahu sih eskalasi itu peningkatan. Naikkan sehati-hati keilmuan orang, boh syariat nah, boh hakikat nah, boh ma'rifat nah. Tapi tetap syariat itu harus. Ulah iya mah eskalasi tidak meningkat, deskalasi. No aya turun makin kali itu makin ngaji makin goblok, dan itu. Berarti kan, jadi harus naik. Tiap hari itu naik. Seperti gini Pak. Eskalasi nih Pak, peningkatan keilmuan. Waqala Abahas ya, putrana Wa Ajengan, Wa Wen. Abahas Apandi. Loba ilmu bakal loba manfaat. Loba manfaat ilmu bakal moal ngagampangkeun karena ibadah. Sok beda. Loba ilmu bakal gampang ngalaksanakan ibadah. Loba manfaat tina ilmu bakal moal gagampangan tina ibadah. Maksudna gagampangan teh tandon. ID otak ieu, ID otak urang mah kieu pasti nya. Mana alibina kieu. Tuh, ilmu loba kita bener. Jangan seperti itu Pak. Kalau bikin analogi filosofi jangan begitu. Ini siri kan orang filsafat mah. Bikin analogi itu begini. Saya punya ilmu banyak, tapi saya belum bisa mengamalkan semuanya. Ini beberapa kali.
segede-gede tatangkalan, sebesar-besarnya pohon, walaupun pohon itu belum berbuah, tapi dia masih bisa memberikan manfaat untuk banyak. Tuh. Benar kan? Coba kira, Pak Iyohan, sayang manuk. Nah, timbul deh. Terus kalau misalkan udah besar pohonnya, tapi dia malah berbuah, wah ini lebih hebat. Gini Pak, Bapak rajin, tapi ilmu kurang, itu sama. Bapak rajin, ilmu kurang, wah itu bahaya. Ilmu banyak, belum rajin. Di orang kadang dia filosofi lagi, tapi kan kudu ada beula naon gitu. Aduh, bikin analogi mah bukan begitu Pak, itu namanya tandingan. Kalau misalkan kalau Bapak bikin analogi tandingan, baru lebih utama mana adab dengan, nah itu baru versi tandingan. Kalau itu mah bukan tandingan Pak, itu mah justifikasi, makanya sampai kapanpun itu nggak akan nyambung. Sama seperti begini, kemarin kan ngobrol sama Kiai Uyung, anak jika mohon, terus kui kamu dari Pak Kiai mah ngahajar wae, cina jauh ngahajar wae, iya memang gitu Pak, iya mau dihajar wae terus. Pokoknya mah nggak ada kata non, nggak ada kata non Pak, nggak ada kata murah pokoknya beli dia Pak. Ini salah, karena memang seperti itu. Makanya kemarin Pak Kiai Uyung itu bilang, sok ngaji hikam, lanjutin, karena untuk penyeim. Nah semua itu harus ada versi tandingan. Kalau nggak ada versi tandingannya itu nggak bisa. Ilmu itu harus ada versi tandingan. So, bapak-bapak nggak ada versi tandingan, lempeng Pak. Itu akan berada di zona nyaman. Ibadah pun sama, harus ada versi tandingan. Versi tandingan orang-orang syariat ya orang-orang tasawuf. Sampai kapanpun akan selalu seperti itu. Itu versi tandingan. Itu sebenarnya versi tandingan mana misalnya ya? Mana kasepis. Ayo baturan mana hidung tapi kebobolan geris, anomali kan? Tapi kan versi tandingannya memang gitu. Sia cina goreng tapi awalnya geris. Ayo kasep cina. Oh ayo itu jomblo ayo itu buka kebogo. Semua itu ada versi tandingannya Pak. Mencek bahasa mahasiswa mah anomali. Enggak, tidak. Itu anomali Pak. Anomali itu selalu seperti itu akan ada. Jangankan di dunia itu, di dunia para wali pun ada. Bapak belum tahu kan, ada yang satu namanya itu wali mulamatiyah. Kalau Gus Baha itu mengatakan malamatiyah. Kalau di beberapa manakib, di beberapa kitab disebut wali mulamatiyah. Kan wali itu kan ayat autan, anjab, aktob. Di beberapa manakib disebutkan, di beberapa kitab lagi juga disebutkan. Wali malamatiyah itu wali yang ketika dia tahu kebaikannya akan kelihatan orang, itu biasanya Allah itu langsung menutupi, bikin satu kesalahan, lain kesalahan bisa ngikir. Misalkan Pak DKM sering ngawirin dia, areka ciri ya ku jamaah teh, wah jika na ya DKM tukang ngawirin, ku Allah tadi dijadikan keblok, nanti geningan molor 2 poe geningan, misalkan, orang itu akan kadinya Pak, pikiran nak, jadi kira buyar, malah matinya memang gitu. Orang ketika misalkan Bapak dagang gitu kan, sodako rajin, dua rajin, datang weh, saya curiga ini jelma iya ya, jika rajin di penting nanti. Kata pas saya kata, oh ternyata praduga saya salah berarti ke jelma teh. Sengaja Pak ditutupan malah mati emang memang gitu prinsip. Ketika orang-orang itu sudah jauh cara berpikir nah, mulai mainan rajin deh kan, rajin. Tak kita kejauhan, bukan bikin kesalahan, cuman aja dibengkokkan lah. Supaya apa? Supaya prediksi orang-orang teh salah. Itu sering Pak Sokra. Bapak pasti punya teman positif. Bager. Jadi disebut bager. Pinter. Baik. Itu jadi disebut baik. Malamatiyah apa gitu Pak? Ini keren Pak, wali mulamatiyah. Ada mulamatiyah, ada yang mengatakan malamatiyah. Ada lagi beberapa wali itu disebutkan mastur, yang tertutup. Nah maka ini sudah beberapa kali la amala arja lil qulubi min amali yakibu angka syuhudihi. Semua amal menurut tasawuf, menurut Ibnu Athaillah khususnya, itu beliau mengatakan begini, amalmu kalau ingin diterima maka engkau harus berniatkan ini mah saya mah alhamdulillah ya Allah, engkau sudah mau menggerakkan jasad saya untuk bisa haji, untuk bisa sholat, untuk bisa melakukan amal baik. Punya Pak perasaan positif, karena
la maujuda illallah. Makanya lamun tauhid na manojaya makan di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel gitu. La maujud, la ma'bud, la makhluk, la itu di dieu kieu ayeuna makana nuhun Gusti Abi masih digerakkeun kene bisa mangkat ka pengajian barang 100 jelema barang miliar jelema anu ayeuna posisina teu keur ngaji. Tah. Setiap amal perbuatan bagus itu mengaitkan seperti itu hebat itu. Nah, itu disebutkan. Makanya penting banget. Khususnya tadi. Ada lagi nggak? Banyak, Pak. Di beberapa ayat Al-Qur'an pun sama. Kalau saya mah kalau misalkan ngajar itu pasti ada dalil Qur'annya. Seperti kemarin, hal jaza al ihsana illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Hal jaza. Ini sebenarnya udah bagus, Pak. Hal jaza. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan lagi. Kadang cenah Kang, saya cenah dipersekusi, bahasa keren apa? Saya dipersekusi, saya didolim. Tapi kok balasan Allah kok baik? Orang melihat kamu dipersekusi seolah-olah kamu itu bersalah. Tapi kalau misalkan tidak, itu seolah-olah itu Allah itu membalas bahwa kamu dipersekusi dengan baik. Setidaknya gini lah Pak, kita punya rumus hal jaza al ihsana illal gitu we. Cina orang cina kan ngaji teh cina can bisa fokuskeun bae. Da ieu teh geus alus. Engke bakal aya deui balasanana. Urang wiridan can bisa keun bae asal daek dieu ge. Urang can bisa Kang wirid keun bae. Wirid ti penting can bisa keun bae. Terus yang penting mah hayang diajar dieu we heula. Dieu heula nana hal jaza al ihsana illa ihsan. Itu pasti Pak itu. Itu dawuhan Allah itu nggak bisa Pak. Nggak bisa dibohongi. Karena apa? Sifat Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu la yukhlifu, sesungguhnya Allah itu la yukhlifu, tidak pernah sulaya. Ai sulaya teh ingkar al mi'ad kepada janji. Sifatnya Allah mah kan lajimatun Pak. Lajimatun itu akan terus seperti itu. Itu tidak seperti IHSG bursa saham naik turun teu Allah mah tetep we. Lamun cek Allah pantau surga gedena ti ditu nepi ka ditu 1200 km nya geus sakitu. Lu bayangkeun pantona doang eta Pak. Sampai kapanpun. Tapi lamun sifat manusia kira-kira Pak, kumaha konsisten kok tidak. Manusia itu dinamis sifatnya. Tanya ke Pak Haji, percaya Pak? Saya belum pernah ngobrol sama Pak Haji, tapi sifat manusia itu dinamis. Makanya manusia itu makhluk dinamis. Kenapa? Karena manusia itu akan selalu bisa menyesuaikan dengan perubahan. Benar yang dinamisnya gitu? Dinamisnya itu Pak. Ada dinamika, ada dinamis. Dinamis, lamun orang tuh bisa menyesuaikan dengan teknologi ketinggalan zaman. Tah dinamis sebutnya. Manusia itu akan selalu dinamis Pak. Nu baheula disebutna zaman-zaman dulu kan pesantren paling anti jangan sekolah teh. Paling anti pesantren bae mau sekolah teh. Pokoknya masa sekolah mah sesat saya Pak. Bahasa Inggris kafir saya loba Pak. Nah, karena memang saya mah asli Pak. Asli tulen santri salapi. Salapi saya murni. Sarungan. Pokoknya mau bahasa Inggris kafir. Intelek kafir. Nah, bala mah gitu. Karena kalau umur gede ge kan babari teh di betot teh karena jihad teh. Benar Pak. Saya itu seperti itu Pak. Kalau dihajar ku ayat-ayat Allah mah. Tapi kesini ngajar di dia kieu, ngajar di dia seperti ini, ngajar di sini seperti ini. Timbul kan pertanyaan, waduh kalau misalkan saya tidak bisa menyesuaikan, terus siapa nanti yang akan masuk dakwah? Nah, murtah itulah pikiran manusia Pak. Maka sifat manusia itu mau sampai kapanpun kalau ingin diterima oleh zaman, maka dia harus dinamis. Menyesuaikan dengan pertumbuhan perkembangan. Coba apa kayak kenapa? Karena itu bukan kata saya Pak, kata ini saya mah hanya translate bahasa kerena gitu mencari Ibnu atau ilama bahasa kerena mah dinamis. Manusia itu akan selalu seperti itu. Janji merah 100.000 geus 2 bulan teh bisa jadi 220.
Emang gitu Pak. Jadi seperti itu dia akan selalu begitu. Itu dinamis. Kenapa bisa berubah? Dinamika. Makanya lo pernah kata lima, mereka kudu dinamis. Mungkin sekarang, makanya Ari Kapungkur banyak sama Abdul Haq pernah nyarios makana cenah dakwah tahun 2020 2018 oke macam aku ujang macam moal kieu cenah dakwah teh tuh cenah 2025 mah macam bakal loba fitnah sok. Kenapa? Sekarang udah kerasa Pak, zaman Soeharto orang-orang yang berbicara memegang mic ini orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang dipilih. Sekarang bisa tuh ente sok live di dia kedengeran yang ngomong karena aku cina ngaji na gondrong bener pisan. Dulu itu nggak bisa Pak, orang kalau udah bicara di umum berarti kapasitasnya bukan kaleng-kaleng. Dulu ayo namanya ente SMP oke berapa ustad bos gitu gara-gara nampak video short bener kan? Itu terbukti Pak. Nanti ketika kamu periode dakwahmu 2025 dan 20 kan itu Pak, itu akan lebih berat. Nyai sebab salah ngaji baheula zaman Soeharto teu kieu Pak. Jelema anu bisa orang-orang yang ceramah atau orang-orang yang ngobrol sambutan di umum itu orang-orang yang terpilih. Enggak bisa. Ayeuna mah tuh SD ge bisa. Urang tidak harus gitu. Kirim we balas di Facebook itu kan, di TikTok. Dulu enggak ada. Ini lebih berat lagi. Karena kalian nanti saingannya jeung ai. Bener kan? Saingannya itu lebih bahaya. Bengetaan di crop untuk merupakan yang awewe dipindahkan we bisa jadi karena ai itu tidak bisa Pak 100% itu hampir sama. Ulah ai anu iklan di Facebook lain gitu ayeuna itu beda lagi. Itu kita nggak bisa loh nanti Pak. Tapi taruh Roy Suryo bisa loh tangke. Mana Roy Suryo. Itu nanti pengalamannya ini akan lebih berat Pak dari saya. Makanya mana kamu ditakdirkan ku Allah jadi ustaz, kemarin ditakdirkan ku Allah jadi tukang dakwah atau ditakdirkan ku Allah di bidang naon, suatu saat tujuan lillahi ta'ala, ujian kalian itu akan lebih berat. Coba bejaan. Ingat kene tah? Nya teh. Ai baheula mah da. Dulu mah saya pernah mengatakan kieu, wah aku cenah mau dulu ngomong kieu. Ternyata kadi dah heueuh. Dulu Bapak kata guru bapak saya di situ ya. Ada ajengan ada di Tasik itu. Teman yang serius saya mah dia kayak Ki Mahdi, kayak ajengan dia ngomong kieu. Cenah. Engke mah cenah bakal tahun kali itu mah cenah nu beunghar mah tukang nyeuseut. Kan teu ngarti saya baheula mah tukang nyeuseut pira aku beunghar di mana? Sok ayeuna enak Pak. Bener nya. Dulu Pak, itu tahun 2000-an itu. Pas waktu masih zaman naik merdeka di Rawagabus anu ngebul teh tah anu masih kana jalan ka Cianting da kadinya pokona mah kata sikeun 12 jam mah eta mah dulu di anu parahna teh non engke mah cenah tahun 2000 kali itu mah cenah nyawa manusia teh murah pae teh babari tuh di Jakarta di lupa ini kata berapa kata kereta sok dulu saya pernah aku dulu mah kita kan punya adat ya kalau dibunuh itu kan satu kesalahan ekstrim kan ayo namanya murah bareng benernya jadi murah ya namanya itu saya dulu tidak percaya tapi ketika sudah kan dia ucapan dai kolot membernya lain kolot genarnya itu Pak intinya gini dari pengajian ini segala sesuatu amal itu memang harus dikaitkan kepada Tuhan maka baru Pak amal itu akan langsung bisa diterima oleh Allah karena gampangnya begitu. Kenapa? Karena kita tidak memaksimalkan diri kita bahwa kita mampu setidaknya inilah ditakdirkan oleh Tuhan inilah ditakdirkan oleh Allah jadi amal bagus pun itu semuanya hakikatnya dari Allah. Nah mungkin itu saja hikam yang bisa disampaikan. Insya Allah materi selanjutnya masih nyambung nanti kita bahas.